Oke. Baik, selamat Sabat bagi keluarga besar Makarios dan tamu-tamu yang hadir pada hari Sabat ini. Selamat Sabat Pendeta Abdul Raja Gugu, keluarga Ibu Wati Tarlina, Pak Oscar, ya, dan keluarga Lumentut, ya, yang ada di Manado sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Dan ini Amaris, siapa ya? Saya belum kenal nih. Selamat datang yang nama Amaris, selamat Sabat, ya. Baik. Oke. Baik, pada Sabat hari ini saya berterima kasih untuk pilihan lagu pujian yang disesuaikan dengan khotbah yang akan saya bawakan pada Sabat ini, Tuhan di tengah keluarga. Dan Sabat ini juga kita akan mengikuti penyerahan anak yang dilakukan oleh keluarga Eric Cantona bersama dengan Agus Raymond. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sangat rindu Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami memiliki keterbatasan untuk memahami oleh karena keberdosaan yang melekat di dalam diri kami. Tuhan, sucikan hati kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Dan kuasailah hati pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya kami dimampukan untuk dapat memahami pekabaran firman Tuhan pada hari Sabat ini. Besertalah dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Oke. Baik. Judul yang dibawakan adalah Tuhan di tengah keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kembali kepada ayat inti daripada khotbah Sabat ini adalah ungkapan daripada Yosua. Di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, di pidato terakhir kepemimpinannya, dia memberikan satu tantangan kepada bangsa Israel. Ya. Tetapi jika kamu anggap baik, ya, atau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah pilihan yang diambil oleh Yosua, bahwa dia dan keluarganya memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Dia memilih untuk mengutamakan Tuhan. Dia memilih untuk menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Yosua telah melihat bagaimana Tuhan telah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir sampai memasuki tanah perjanjian. Mengalahkan bangsa-bangsa dengan kuasa yang tidak masuk akal. Itu sebabnya Yosua dengan penuh keyakinan, dia mengambil pilihan untuk menurut kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai keluarga-keluarga yang beriman, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita percaya bahwa Tuhan menjadi pusat dari keluarga kita. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali Tuhan itu hanya menjadi simbol yang kurang mewarnai kehidupan keluarga kita. Kita datang mencari Tuhan di saat kita susah. Tapi di saat kita senang, kita lupa mencari Tuhan. Kita berdoa dan berpuasa ketika kita susah. Tapi kita kurang berdoa pada saat kita tidak mengalami kesusahan sama sekali.
Bahkan ada orang yang mengalami kesusahan lalu meninggalkan Tuhan. Dan kalau kita melihat kembali kepada perkembangan perjalanan bangsa Israel, ya, ketika Yosua memimpin bangsa ini setia kepada Tuhan. Tetapi ketika Yosua meninggal dunia, maka generasi berikutnya mulai tidak setia kepada Tuhan. Lalu Tuhan mulai mendatangkan disiplin kepada bangsa ini. Apakah diizinkan penyakit atau dijajah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, kemudian mereka mulai berteriak, berseru, memanggil Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan hakim-hakim. Selama pemerintahan hakim-hakim itu, mereka setia. Tapi begitu hakimnya meninggal, mereka kembali berbuat dosa atau tidak setia. Demikian juga ketika memasuki periode raja-raja. Ketika rajanya rohani, maka rakyatnya rohani. Ketika rajanya menyembah berhala, maka rakyatnya pun menyembah berhala. Ada satu grafik naik turun pertumbuhan iman kerohanian umat-umat Tuhan. Dan itu pun terjadi pada zaman kita sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebenarnya apa tujuan Tuhan membentuk keluarga di Taman Eden? Diberkati Adam dan Hawa membangun kehidupan berkeluarga. Apakah cukup untuk memiliki keturunan yang banyak untuk memenuhi bumi ini? Tentu tidak. Ya. Dan kalau kita melihat kepada diri kita, apa tujuan utama saya menikah dan memiliki keluarga, memiliki istri, memiliki anak-anak? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mencari tahu apa sesungguhnya rencana Tuhan dari kehidupan keluarga saya, dari kehidupan pernikahan saya. Apa tujuan utama Tuhan di dalam kehidupan keluarga saya? Nah, tujuan hidup adalah memuliakan Tuhan. Dan salah satu cara memuliakan Tuhan adalah lewat keluarga. Keluarga yang memuliakan Tuhan akan memiliki dampak yang besar terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya atau kepada generasi berikutnya. Ya. Artinya bahwa lewat kehidupan kita, kita membawa kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menerima terang kemuliaan Tuhan melalui firman yang diberitakan kepada kita, kepada keluarga kita, dan ini kita gunakan sebagai satu kesempatan untuk dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kehidupan keluarga kita harus dapat memuliakan Tuhan. Suami, istri, dan anak-anak bersama-sama sebagaimana Yosua katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan menyembah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Nah, apakah pengertian memuliakan Tuhan itu? Apakah seperti satu keluarga yang berkumpul lalu menyanyi pujian, berdoa bersama, apakah di rumah dan di keluarga, atau bagaimana harusnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan? Jadi arti memuliakan nama Tuhan adalah di dalam kehidupan keluarga kita, berarti kita sekeluarga menomorsatukan Tuhan. Ya, menomorsatukan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Ya. Bahwa ada suatu kesediaan untuk menanggalkan diri kita, menanggalkan ego kita, menanggalkan semua harapan-harapan dan tujuan hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus mau menanggalkan itu. Kalau itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Lalu kita meletakkan kehendak Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama dengan istri dan anak-anak kita mencari kehendak Tuhan. Dan di dalam seluruh kehidupan pribadi kita, kita pastikan bahwa kita terkoneksi,
terhubung dengan Tuhan setiap hari dan setiap saat. Jadi, memuliakan Tuhan yang pertama adalah mengesampingkan diri kita, mengesampingkan ego kita, dan menundukkan diri kita, serta menjadikan kehendak Tuhan sebagai tuntunan bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus kita lakukan bila mana kita ingin memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang tua, kita tidak berhasil meletakkan dasar yang benar pada kaki Tuhan untuk mengikuti kehendak Tuhan dan hidup dengan kasih sayang, maka nantinya kita akan menghadapi masalah. Anak-anak kita ada yang akan ke kiri, ada yang akan ke kanan. Mereka dengan keyakinan mereka masing-masing, karena mereka tidak melihat bahwa papa dan mama saya memiliki koneksi hubungan yang dekat dengan Tuhan, tidak bisa menjadi teladan, maka mereka akan bingung untuk membuat pilihan. Karena orang tua saya tidak membuat pilihan untuk menjadikan Tuhan sebagai yang utama, maka mereka akan memilih ke kiri atau memilih ke kanan sesuai dengan dorongan hati mereka. Akan ada ketidakcocokan dan konflik, ya, sehingga akhirnya timbullah kemarahan, pemberontakan di dalam diri anak-anak yang mengakibatkan penderitaan bagi keluarga tersebut. Ada sebuah penelitian yang dilakukan, saudara-saudara, kepada anak-anak pendeta. Kenapa dilakukan kepada anak-anak pendeta? Karena keluarga pendeta ini keluarga rohani. Maka ini harus menjadi model, menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Lalu Barna Group melalui sebuah penelitian dan dipublikasikan secara online pada tanggal 12 November 2013, dia menyajikan fakta unik mengenai anak-anak pendeta. Penelitian dilakukan terhadap 603 pendeta senior Protestan, ya, yang ada di Amerika Serikat. Hasil yang diperoleh dari para pendeta yang memiliki anak berusia 15 tahun ke atas. 40% anak-anak tersebut memasuki periode meragukan iman secara signifikan. Jumlah yang besar ini, saudara-saudara. 40% ya, meragukan iman mereka. Lalu 33% tidak lagi terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Dan 7% sudah tidak lagi menganggap dirinya sebagai orang Kristen. Hasil penelitian tersebut tentu sangat mengejutkan semua pihak. Ya. Ini mengingatkan bahwa anak-anak pendeta berada pada lingkaran terdekat dengan gereja. Lingkaran terdekat dengan firman Tuhan. Tetapi justru sangat-sangat mengejutkan sekali. Lalu ketika ditanyakan kenapa hal itu sampai terjadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka inilah jawabannya. 28% pendeta mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan harapan yang tidak realistis yang dibebankan atas anak pendeta. Apakah orang tuanya yang meletakkan beban tersebut atau anggota-anggota jemaat yang digembalakan oleh orang tuanya meletakkan beban tersebut? Wah, kamu itu anak pendeta, kamu itu tidak boleh begitu. Ya. Jadi ini menjadi satu beban bagi anak itu sendiri. Dan ada 18% karena pemberitaan negatif dari aspek-aspek gereja. Hidup ini selalu ada gelombang-gelombangnya. Selalu ada gesekan dan benturan, termasuk di dalam organisasi gereja. Maka ketika membicarakan hal-hal negatif yang terjadi di dalam gereja, di depan anak-anak, maka ini akan membuat anak-anak itu mengambil satu keputusan, saya tidak mau ada di dalam organisasi tersebut. Karena banyak hal-hal negatif yang dia dengar. Jadi ketika para orang tua juga membicarakan hal-hal yang terjadi di gereja kepada anak-anak pada saat makan siang bersama di rumah, lalu membicarakan, si Anu begini, ketua jemaat begini, bendahara begini, sekretaris begini. Akhirnya anak-anak melihat bahwa buat apa saya ke gereja? Karena orang-orang yang menjabat di dalam gereja ini punya kekurangan dan dibicarakan.
di depan mereka. Dan 17% karena pendeta terlalu sibuk dalam pelayanan, sehingga tidak memiliki waktu untuk anak-anaknya. Kita juga Pak anggota-anggota jemaat terlalu sibuk dalam mengurus bisnis pekerjaan kita, perusahaan-perusahaan, sehingga tidak memiliki waktu yang bersama-sama, family time kepada anggota-anggota keluarga kita, dan ini akan membuat satu jarak hubungan di antara orang tua dengan anak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 14% karena iman tidak menjadi model yang diterapkan secara konsisten di rumah. Pada saat berkhotbah luar biasa ramah, ya. Di gereja sambut orang salam penuh senyum, tapi ketika di rumah kita tidak menunjukkan sikap yang sama kepada anak-anak kita, maka ini menimbulkan kebingungan di dalam diri mereka. Papa saya itu hanya baik sama orang lain, tapi kepada kami anak-anaknya dia tidak baik, dia tidak ramah. Dan ini sangat menggoncang akan mental mereka. Sehingga mereka tidak melihat ada model rule di dalam kehidupan iman orang tua untuk dituruti. 9% karena pengaruh lingkungan pergaulan. Di mana dia tinggal, di mana dia bergaul dengan siapa, ini sangat mempengaruhi. Dan 7% karena pencarian jati diri. Ingin bebas, ya, dan berujung kepada pemberontakan. Hati-hati ketika anak-anak kita memasuki usia remaja, di usia SMP, SMA, ini luar biasa, ya, jiwa-jiwa pemberontakan mulai muncul di sana. Ketika kita terlalu keras, maka kita akan menghancurkan mereka, dan mereka tidak akan pernah percaya kepada kita karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang dalam disiplin-disiplin yang kita tanamkan secara keras. Dan teman-teman mereka selalu menghibur mereka, tetapi bisa mengarahkan mereka kepada hal-hal yang negatif. Dan 7% karena gagal di dalam menumbuhkan iman secara pribadi. Mereka tidak memiliki kehidupan doa secara pribadi. Mereka tidak memiliki kerinduan membaca firman Tuhan secara pribadi. Hanya ingin disuap, tetapi tidak memiliki hati yang mau mencari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau lihat dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai ayat 36. Di sini ada pendidikan anak yang ditanamkan, ya. Ada gambaran secara implisit mengenai pendidikan anak di dalam keluarga, yaitu pendidikan dalam keluarga Imam Eli dan pendidikan dalam keluarga Elkanah. Nah, jadi latar belakang dari kedua keluarga ini memang berbeda. Namun mereka sebenarnya baik Samuel maupun anak-anak Eli dididik oleh orang yang sama, yaitu Imam Eli. Tetapi hasilnya ternyata berbeda. Samuel menjadi seorang pelayan Tuhan yang makin besar dan disayangi oleh Tuhan dan disayangi oleh umat-umat. Sebaliknya, anak-anak Imam Eli, dia bertumbuh dan menjadi imam-imam yang tidak menghormati Tuhan dan juga berbuat kasar kepada umat-umat Tuhan. Nah, secara struktur, kita akan melihat dalam struktur 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 36 ini. Ada di situ kita mendapatkan bahwa struktur prosa ini berselang-seling antara paragraf mengenai Samuel dan paragraf mengenai anak-anak Imam Eli. Yang pertama, di situ ayat 11, Samuel menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ayat 12, ayat 17 disebutkan kejahatan anak-anak Eli. Lalu bagian yang kedua, ayat 18 sampai 21, Samuel dan keluarganya. Dan ayat 22 sampai 25, Eli dan anak-anaknya. Kemudian bagian yang ketiga dalam penyusunan ini, ayat 26, Samuel makin besar dan makin disukai Tuhan dan manusia. Sedangkan ayat 27 sampai 36, anak-anak Eli direndahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
hal yang menarik adalah bahwa pada bagian yang kedua, atau bagian tengah yang menjadi titik balik dari narasi tersebut, yaitu adalah terdapat peran keluarga Elkana dan peran keluarga Eli sebagai orang tua bagi masing-masing anaknya. Memang Samuel dititipkan kepada Eli untuk dididik di sana. Tetapi sebelum sampai ke Eli, Samuel mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Orang tua Samuel dikisahkan sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan. Ya. Dan itu terbukti bahwa setiap tahun mereka datang ke bait suci untuk mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan. Setiap tahun mereka tidak pernah absen. Ya. Dan Hana juga dikatakan bahwa selalu memberikan perhatian yang rutin kepada Samuel. Ketika Samuel sudah diserahkan kepada Imam Eli, ya, dan dia selalu mengunjungi dan membawakan jubah untuk Samuel. Dan saudara-saudara, apa yang menyebutkan bahwa keluarga ini setia kepada Tuhan, bahwa Hana dan Elkana memenuhi nasar mereka. Karena mereka meminta anak, kalau Tuhan memberikan anak kepadaku, maka anak ini akan kupersembahkan kepada Tuhan. Kuserahkan kepada Tuhan. Dan mereka betul-betul memenuhi nasar mereka. Membuktikan bahwa mereka adalah orang yang menomorsatukan Tuhan. Yang mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Padahal waktu itu Hana cuma memiliki Samuel. Tapi dia percaya. Dia serahkan kepada Tuhan. Dia harus penuhi janjinya. Dan apa yang terjadi saudara-saudara, Tuhan memberikan 5 anak lagi kepada Hana dan Elkana sebagai pengganti daripada Samuel. Nah, sedangkan keadaan sebaliknya terjadi kepada Imam Eli. Eli seorang imam, tetapi dia adalah seorang pribadi yang lemah terhadap anak-anaknya. Dia sangat sayang kepada anak-anaknya, tapi dia tidak mau menegur kesalahan daripada anak-anaknya tersebut. Dia bahkan baru bertindak saat kejahatan anak-anaknya itu sudah sangat serius. Tidak jelas apakah Eli selama ini tidak mendengar atau baru mendengar berita tentang kejahatan anak-anaknya, atau sebenarnya sudah lama dia tahu perbuatan-perbuatan buruk anak-anaknya, tetapi dia tidak mengambil tindakan apa-apa. Dan firman Tuhan datang kepada Eli dan mengatakan bahwa Eli lebih menghormati anak-anaknya dibandingkan dengan menghormati Tuhan dalam ayat 29. Kepada kita yang memiliki anak-anak, kepada Eric dengan anak yang pertama, ya, Emily, tentu ini merupakan satu sukacita yang besar. Tapi jangan sampai jatuh dalam kesalahan yang sama dengan Imam Eli. Lebih menghormati anak daripada menghormati Tuhan. Kepada keluarga Agus Raymond juga demikian. Anak-anak adalah titipan Tuhan. Tuhan yang memberikan. Maka kita harus menghormati Tuhan lebih besar, lebih tinggi daripada menghormati anak-anak kita. Samuel maupun anak-anak Imam Eli dalam pendidikan di bidang keimaman dididik oleh orang yang sama, yaitu Imam Eli. Namun demikian, perbedaan perlakuan orang tua masing-masing terhadap anaknya akan berakibat pada terbentuknya karakter yang berbeda antara Samuel dan anak-anak Imam Eli. Masing-masing keluarga membawa pengaruh bagi pertumbuhan rohani dan karakter dari anak-anak mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita menyalahkan gereja ketika anak-anak kita pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Ya, pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena sesungguhnya pengaruh yang utama dalam pembangunan karakter anak itu adalah di dalam rumah tangga kita. Adalah di dalam keluarga kita. Sebagaimana hal yang terjadi kepada Samuel dan anak-anak Imam Eli.
Elkana dan Hana memberikan peran yang besar dalam pembangunan karakter daripada Samuel. Walaupun Samuel hanya sebentar tinggal bersama-sama dengan mereka dan lebih banyak menghabiskan waktunya tinggal bersama-sama dengan Imam Eli dan anak-anak Imam Eli. Tetapi karakternya sungguh patut dipuji dan dimuliakan. Marilyn Hickey, dia mengatakan bahwa dalam mendidik anak harus ada 4 hal berikut, yaitu otoritas, kasih sayang, persetujuan, dan penerimaan. Anak-anak harus mengakui otoritas orang tua yang melahirkan mereka, yang membesarkan mereka, yang memberi mereka makan. Mereka harus sadar bahwa orang tua saya punya otoritas membuat peraturan dalam rumah tangga ini, dan saya sebagai anak harus turut taat kepada apa yang orang tua perintahkan. Kemudian ada kasih sayang. Ketika otoritas itu dilanggar, maka diberikan disiplin kepada anak tersebut. Tetapi ingat, disiplin harus didasarkan kepada kasih sayang, bukan kepada pelampiasan kemarahan. Saudara coba bayangkan ketika saudara baru membeli mobil baru, kredit lagi, kemudian anak ini dengan senang melihat mobil papa yang baru dibeli, lalu dia bisa melihat wajahnya di badan mobil tersebut, kemudian dia ingin membuat satu kejutan kepada orang tua. Dia mengambil batu, lalu dia mulai melukis pada bagian badan mobil tersebut. Dia lukis orang papanya, dia lukis mamanya, dan dia lukis dirinya. Dalam konsep pikirannya dia katakan, ini adalah mobil keluarga. Ada gambar papa, ada gambar mama, dan ada gambar saya. Ketika orang tuanya turun dan lihat apa yang dilakukan anaknya, waduh, ini mobil belum lunas dibayar. Baru beli sudah dicoret-coret begini. Kemarahan yang terjadi, lalu anak ini yang tidak mengerti bahwa dia telah merusak barang orang tuanya, dia didisiplin dengan penuh kemarahan, dia dipukuli, dan dia tidak mengerti kenapa. Karena yang dia pikirkan adalah, ini mobil keluarga, dia gambar papanya, dia gambar mamanya, dan dia gambar dirinya. Jadi kita mesti hati-hati. Kita harus hati-hati bahwa Tuhan sebagai yang terutama. Tuhan memberikan anak kepada kita, kita harus menjaga, memelihara, merawat dengan penuh kasih sayang. Tuhan mempercayakan kita harta, maka kita harus pikirkan mana yang lebih berharga, harta kita, mobil kita, atau anak-anak kita. Ketika kita menghajar anak-anak kita karena mobil kita, maka tanpa kita sadari bahwa mobil kita jauh lebih berharga daripada nilai anak kita di mata kita. Hati-hati, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Imam Eli nampaknya tidak menerapkan disiplin dalam mendidik anak-anaknya. Dia terlalu sayang kepada anak-anaknya. Dibiarkan saja anak-anaknya melakukan kesalahan. Datang komplain dari umat-umat yang datang membawa domba dalam mempersembahkan korban, dia hanya diam saja. Dan ini menyebabkan anak-anaknya bertumbuh tanpa memiliki rasa hormat kepada otoritas yang dimiliki oleh keluarga, apalagi otoritas yang dimiliki oleh Tuhan yang telah memberikan jabatan imam kepada anak-anak Imam Eli. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu sikap keras kepala dari anak-anak Imam Eli itu tidak terbentuk secara tiba-tiba. Itu merupakan cerminan pendidikan keluarga Eli sejak mereka masih kecil. Seorang anak yang dibiarkan tanpa aturan, tanpa didikan untuk mematuhi peraturan, tanpa pernah merasakan teguran dari orang tua, tanpa pernah mendapatkan penjelasan, nak, yang kamu lakukan ini tidak benar. Yang benar itu seperti ini. Maka dia akan bertumbuh mengikuti apa yang menjadi sesuatu yang timbul di dalam hatinya. Sebaliknya, sikap yang taat ditunjukkan oleh Samuel. Saudara bisa baca dalam 1 Samuel 3, 1-18. Ini adalah gambaran dari didikan yang penuh disiplin.
dari keluarga Elkana sejak Samuel masih kecil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Tindakan menghukum anak yang tidak taat adalah suatu bentuk kasih kepada anak. Dalam Amsal pasal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Ya. Pada waktu yang tepat kita memberikan teguran. Pada waktu yang tepat kita memberikan tongkat kepada anak ini. Ya. Dipukul bukan untuk dibinasakan, tapi dipukul untuk dibina. Ya, beda dibina dan dibinasakan. Ya. Saudara-saudara, menghajar anak pada saat masih kecil adalah suatu tindakan yang benar. Selama hal itu adalah suatu bentuk pengarahan kepada ketaatan. Seorang anak perlu merasakan sedikit rasa sakit yang tidak membahayakan bagi mereka untuk merasakan akibat dari sikap ketidaktaatan. Anak harus ditanamkan rasa takut apabila berbuat salah. Takut berbuat salah. Sehingga dia pun takut berbuat salah kepada Tuhan. Begitu dia besar, dia takut berbuat salah kepada Tuhan. Sama seperti Yusuf. Ketika dia dijual kepada Potifar. Tinggal di rumah Potifar. Ada kesempatan untuk berbuat zina kepada istri Potifar. Tetapi Yusuf katakan, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini di hadapan Tuhan. Takut dia berbuat dosa kepada Tuhan. Takut dia melukai Potifar sebagai majikannya. Dan dia tidak mau melakukan kesalahan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Amsal pasal 29 ayat 15. Dikatakan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Tetapi anak yang dibiarkan akan mempermalukan ibunya. Anak yang tidak dididik dan tidak diajar untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Maka mereka akan mempermalukan ibunya, mempermalukan ayahnya. Dan mereka juga akan menjadi ancaman bagi masyarakat. Oleh karena tidak berdisiplin dan tidak bisa membedakan antara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Itu sebabnya Tuhan harus diundang di dalam kehidupan keluarga kita. Bukan sekedar simbol saja bahwa saya ini umat Tuhan, saya ini orang Kristen. Tetapi kita tidak pernah menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Amsal pasal 3 ayat 12 mengatakan, karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi kalau kita membiarkan anak kita tanpa diajar, maka sesungguhnya kita tidak menyayangi mereka. Kita sedang membiarkan mereka terjerumus dalam satu kehidupan yang akan menyusahkan. Bukan saja menyusahkan orang tua, menyusahkan anak itu sendiri dan menyusahkan orang-orang yang di sekitarnya. Itulah sebabnya Tuhan menyebut Eli lebih menghormati anak-anaknya dibandingkan dengan Allah. Oleh karena Eli tidak melakukan mandat yang diberikan Allah kepadanya sebagai orang tua maupun sebagai imam dengan membiarkan kejahatan anak-anaknya. Maka ketika hal ini dilakukan, maka anak itu sudah menjadi berhala bagi orang tua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kejahatan daripada anak-anak Imam Eli tentu juga tidak terlepas dari ketiadaan teladan dalam diri Imam Eli. Teguran Tuhan kepada Imam Eli dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 29 memberikan petunjuk mengenai keteladanan yang tidak baik dari Imam Eli. Ia disebut sebagai orang yang menggemukkan dirinya dengan setiap korban sajian. Artinya bahwa dia mengambil sesuatu yang terbaik yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, tapi dia ambil itu untuk dirinya sendiri. Dan inilah yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli.
Bagian-bagian korban persembahan yang harus dibakar, mereka ambil. Yang harusnya menjadi milik Tuhan, mereka ambil untuk diri mereka sendiri. Bahkan mereka pun melakukan kejahatan yang jauh lebih besar lagi. Orang tua yang tidak dapat menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan, tidaklah mungkin dapat mengajarkan kepada anaknya untuk menghormati Tuhan. Karena ia sendiri tidak tahu bagaimana menghormati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keteladanan justru ditunjukkan oleh Elkana, orang tua Samuel. Setiap tahun, Elkana bersama Hana pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban sembelihan tahunan, sambil membawakan jubah kepada Samuel. Ya. Orang tua Samuel ini memberikan keteladanan, ketaatan kepada Tuhan bagi Samuel. Mereka tidak pernah absen datang beribadah kepada Tuhan. Kedatangan mereka pada setiap tahun ke Silo tentu bukan sekedar tujuan untuk melihat kepada Samuel anak mereka, tetapi juga untuk beribadah kepada Tuhan. Dan jarak antara Silo dan Rama, tempat di mana Elkana dan Hana tinggal, itu hanya berjarak 10 mil. Dan tentu saja masuk akal apabila kita menduga bahwa Elkana dan Hana dapat menjumpai Samuel lebih daripada sekali dalam 1 tahun. Ya. Karena jaraknya hanya 10 mil. Setiap sekali sebulan mereka bisa datang untuk menjumpai Samuel, melepas rasa rindu mereka kepada anak mereka. Tapi sekali setahun beribadah kepada Tuhan, membawa korban yang diwajibkan kepada seluruh orang-orang Israel, mereka tidak pernah absen. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Samuel lihat ini, bahwa orang tuanya juga adalah orang yang taat dan rohani, mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Meskipun Elkana dan Hana tidak tinggal satu rumah dengan Samuel, tetapi kasih sayang mereka kepada Samuel benar-benar dapat dirasakan oleh Samuel. Ya, dan sangat jelas dukungan yang diberikan oleh orang tua ini kepada Samuel untuk menjadi seorang abdi Allah. Mereka dukung dan Samuel dapat melihat itu semua. Oleh karena itu, saudara-saudara, berikanlah dukungan kepada anak-anak kita untuk hal-hal yang positif. Berikanlah kasih sayang kita kepada mereka, supaya mereka pun tidak mencari kasih sayang di tempat-tempat yang salah. Tapi mereka dapatkan itu dari orang tua. Belajar dari pengalaman kehidupan Imam Eli dan anak-anaknya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan oleh keluarga-keluarga kita di dalam mendidik anak-anak kita. Di dalam kutipan Billy Graham dikatakan demikian, a child that is allowed to be disrespectful to his parents will not have respect for anyone else. Jadi kalau anak tidak bisa menghormati orang tuanya sendiri, maka dia pun tidak akan bisa menghormati orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana dia mau menghormati Tuhan yang tidak kelihatan, orang tuanya yang kelihatan pun dia tidak hormati. Jadi sebagai kesimpulan, bahwa sebagai keluarga yang beriman kepada Tuhan, yang menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan keluarga, maka sikap tegas dalam mendisiplin anak itu harus dipegang. Bukan keras ya, bukan keras, tapi tegas. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kita harus tegas menjelaskan kepada mereka. Penghajaran adalah suatu hal yang wajar dilakukan apabila anak-anak itu mulai tidak patuh. Disiplin, tapi bukan untuk dibinasakan, melainkan untuk dibina supaya mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dan anak-anak yang diajar untuk memahami arti menghormati otoritas yang ada di atasnya, mereka pun akan menghormati Tuhan yang telah menciptakan. Yang kedua, bahwa orang tua harus memperlihatkan atau memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Terlebih lagi dalam hal mengutamakan Tuhan, dalam hal kesetiaan kepada Tuhan, dalam hal beribadah kepada Tuhan, dalam hal mengembalikan milik Tuhan persepuluhan dan persembahan. Anak-anak yang melihat ini, maka mereka akan meneladani
sikap orang tua mereka untuk menomorsatukan Tuhan dan menurut kepada perintah-perintah Tuhan. Anak akan belajar lebih banyak dari perilaku orang tuanya dibandingkan belajar daripada perkataan orang tuanya. Jadi, action speak louder than word, bahwa tindakan kita akan lebih berkesan kepada anak-anak kita daripada kata-kata nasihat yang kita berikan kepadanya. Jadi perkataan orang tua yang didukung dengan keteladanan akan memiliki kewibawaan tersendiri di hadapan anaknya. Dan yang ketiga, terakhir, orang tua harus memberikan dukungan kepada anak di saat memang mereka harus didukung. Ketika mereka melakukan hal yang benar, mereka merencanakan hal yang benar, maka kita harus mendukung. Tapi ketika mereka melakukan hal yang salah, maka kita harus tegur mereka. Jangan dukung, kita harus tegur. Kita harus bimbing, arahkan mereka. Ingatkan bahwa mereka adalah anak Tuhan. Bahwa Tuhan tidak merencanakan mereka untuk menjadi hal yang mempermalukan. Tapi harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang tua harus memberikan penghargaan atas pencapaian-pencapaian mereka. Dan memberikan motivasi yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita perhatikan nasihat daripada Yosua. Tetapi aku, dikatakan, ya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Beribadah bukan sekedar beribadah, tetapi memiliki satu hubungan yang sangat intim, sangat dekat dengan Tuhan. Memiliki respek, hormat kepada Tuhan, dan memiliki ketaatan kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati seluruh anggota keluarga kita. Dan kita akan disatukan di dalam kerajaan sorga. Sangat menyedihkan apabila kita masuk sorga, tapi anak-anak kita tidak ada di sorga. Sangat menyedihkan. Tapi saudara-saudara, kita saat ini, perjuangan kita belum berakhir. Belum berakhir. Kalau ada di antara anak-anak kita yang sudah mulai menunjukkan gejala-gejala seperti mengabaikan Tuhan dalam hidup mereka, perjuanganmu belum berakhir. Ya. Kita masih perlu bertekun dalam doa. Supaya suatu hari nanti, anak kita ini akan merespon panggilan Tuhan. Mereka akan merespon Roh Kudus yang berbicara di dalam hati nurani mereka. Dan mereka akan kembali kepada Tuhan. Apabila kita berhenti mendoakan mereka, maka kita sudah menyerah. Dan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita menyerah. Tapi kita tidak mau menyerah. Kita mau berdoa. Kita mau berusaha memberikan perhatian. Supaya mereka melihat bahwa bersama-sama dengan Tuhan adalah hal yang terbaik dalam hidup mereka dan hidup keluarga. Tuhan memberkati kita.